Han Feng dari Ice Snow Mountain Manor, Bai Su dari Burning Moon Sect, dan Master Sue dari Sekte Ghost Temple, tiga ahli puncak Major Primal Core tahap awal menyerang pada saat yang bersamaan. Segera, Idol Cloud Restaurant bergetar, mengejutkan semua pembudidaya lainnya. Tidak ada yang mengharapkan ketiganya menggunakan metode yang sombong dan kejam untuk berurusan dengan Xiao Chen. Jika mereka berhasil, kelompok orang Xiao Chen, serta Idol Cloud Restaurant, akan dihancurkan di bawah serangan tiga ahli, sekarat tanpa penguburan. Bahkan tidak akan ada yang tersisa, kematian yang sangat menyedihkan. Bayangan bulan membakar langit. Bai Su dari Sekte Burning Moon meraung. Tidak ada bulan terang di langit, tetapi bayangan bulan menyelimuti Idol Cloud Restaurant, berkobar dengan berisik. Salju jatuh tanpa jejak. Han Feng dari Ice Snow Mountain Manor menghunus pedangnya, dan titik cahaya dingin berkedip di ujung pedangnya. Salju tanpa batas turun tanpa suara, setiap kepingan salju berputar dengan cepat. Salju mengandung niat pedang yang mengerikan dan energi esensi sejati saat turun tanpa suara, membawa hawa dingin yang membekukan. Ini memiliki dampak besar pada restoran. Master Sekte Sue meraung, dan semua aura mengerikan dari tubuhnya tiba-tiba berkumpul dan menyimpan energi. Saat Han Feng dan Bai Su menyerang, begitu pula Master Sekte Sue. Telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh cahaya merah tua terbang turun dengan deras dan menekan Idol Cloud Restaurant. Ketiga ahli itu mengeksekusi teknik bela diri puncak mereka, sesuatu yang jarang terlihat di kota matahari ungu ini. Adegan seperti itu sangat mengejutkan banyak orang, membuat hati mereka berdebar. Ini menggunakan kekuatan absolut untuk menekan orang lain, menggunakan kekuatan murni untuk menghancurkan yang lain. Namun, hasil yang diharapkan tidak terjadi. Aura dingin yang membeku menyebar dari Idol Cloud Restaurant saat ular Jiao mengeluarkan seteguk ki dingin, menghalangi teknik bela diri dari tiga ahli. Bentrokan sengit terjadi tanpa terlihat. Ular Jiao merasakan tekanan, tetapi ia bertahan dengan kuat, mencegah energi dari tiga gerakan pembunuhan bocor ke dalam gedung dan melukai kelompok Xiao Chen. Ekspresi Han Feng, Bai Su, dan Master Sekte Sue berubah pada saat yang sama. Mereka semua merasa bahwa seseorang menerima semua gerakan pembunuhan mereka secara bersamaan, mengejutkan mereka. Siapa yang bisa cukup kuat untuk menerima gerakan membunuh dari tiga ahli Major Primal Core tahap awal secara bersamaan? Meskipun gerakan pembunuhan ini seharusnya mengakhiri konflik ini dalam sekejap, hasilnya adalah jalan buntu. Ketiganya bentrok dengan ular Jiao dan dipaksa menjadi kebuntuan. Di dalam Idol Cloud Restaurant, Xiao Chen tanpa ekspresi meletakkan tangannya di tubuh ular Jiao. Setelah beberapa saat, dia berteriak, "Dao." Energi Dao besar yang berat dimasukkan ke dalam tubuh ular Jiao. Kebuntuan antara ular Jiao dan tiga ahli langsung pecah. Han Feng, Bai Su, dan Master Sekte Sue, yang melayang di udara, semua segera memuntahkan seteguk darah dan terbang jauh. Kerumunan berteriak kaget, untuk berpikir bahwa tiga ahli dipukul mundur pada saat yang sama. Semua orang merasa otak mereka mengalami hubungan pendek. Keberadaan seperti apa yang ada di dalam Idol Cloud Restaurant? Ledakan. Gelombang kejut dari bentrokan antara ular Jiao dan tiga ahli menyebar, melukai para pembudidaya dari tiga faksi, yang mengepung restoran, secara signifikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Sesosok melintas, seseorang dengan pakaian putih terbang keluar dari Idol Cloud Restaurant. Itu adalah Xiao Chen. Membunuh. Mata Xiao Chen menyapu tempat itu, kemudian, dia dengan acuh tak acuh mengatakan kata itu sebelum menyerang tanpa ragu-ragu. Ini adalah saat ketika para pemimpin dari tiga faksi terluka parah dan telah dikirim terbang, apalagi, sebagian besar pembudidaya terluka. Momentum pihak lain mencapai titik terendah, karenanya, ini adalah waktu terbaik untuk bergerak. Keinginan kuat untuk bertarung menyebar di hati Xiao Chen saat dia mengangkat Lunar Shadow Saber-nya, pedang harta karun yang mungkin bisa melampaui alat mendalam. Kemudian, dia menyapu semua yang ada di depannya. Cahaya pedang berkedip, dan cahaya merah menyebar. Pada saat ini, satu kata muncul di benak semua orang, bertarung. Selama momen yang tepat untuk menyerang, Xiao Chen tidak banyak menahan diri. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi agak berdarah dan kejam. Ketiga pemimpin tidak bisa saling mendukung dan telah tertangkap basah. Selanjutnya, mereka semua terluka oleh gelombang kejut. Selain itu, Xiao Chen dan Xiao Su tiba-tiba melompat keluar dan menyerang. Orang-orang dari Ice Snow Mountain Manor, Sekte Burning Moon, dan Sekte Hantu Kuil meninggal atau terluka parah. Ini terutama berlaku untuk Sekte Hantu Kuil. Kelompoknya adalah yang terlemah. Hampir semua dari mereka mati dalam beberapa saat. Jika seseorang ingin membunuhku, aku pasti akan membunuhnya. Saat ini,
Murid sekte dan bandit ini sepertinya bukan lagi ancaman. Namun, jika ketiga ahli pulih dan mengatur ulang mereka, mereka akan menjadi kekuatan tempur yang kuat. Jadi jika Xiao Chen berhati lembut dan tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang sekarang, orang yang akan mati mungkin adalah dia. Ketika orang-orang ini mengikuti tiga ahli untuk mengelilingi Idol Cloud Restaurant untuk membunuh Xiao Chen, mereka seharusnya mempertimbangkan bahwa mereka mungkin akan terbunuh sebagai gantinya. Setelah sekitar 15 menit, ketiga ahli dengan paksa menekan luka mereka dan kembali ke Idol Cloud Restaurant. Adegan yang menyambut mereka mengejutkan mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Darah mengalir seperti sungai di depan Idol Cloud Restaurant. Mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di tanah. Dari tiga faksi, semua anggota sekte hantu kuil sudah mati. Murid-murid yang masih hidup dari Ice Snow Mountain Manor dan sekte Burning Moon telah kehilangan keberanian dan melarikan diri, berlari ke segala arah. Hanya Xiao Chen yang berdiri di depan gedung dengan jubah putihnya berlumuran darah dan rambutnya yang panjang berkibar. Tidak jelas apakah darah itu milik Xiao Chen atau milik orang lain. Pada saat ini, tempat itu sunyi kecuali darah yang menetes dari bilah pedang keduanya. Tempat itu begitu sunyi dan hening sehingga para pembudidaya di sekitarnya semua merasa kedinginan. Semua orang berkeringat dingin, kaget tak bisa berkata-kata. Tidak mungkin mereka bisa memprediksi hasil seperti itu. Dengan Ice Snow Mountain Manor, Sekte Bulan Terbakar, dan Sekte Hantu Kuil bekerja bersama, total 3 faksi, ada 3 ahli inti primal utama. Meski begitu, mereka masih gagal mengalahkan Xiao Chen. Sebaliknya, Xiao Chen membunuh banyak murid dan anggota geng, tanpa menunjukkan belas kasihan. Kau benar-benar kejam. Anda benar-benar membunuh semua orang dari Sekte Hantu Kuil saya. Master Sekte Sue sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Sekte Hantu Kuil yang dia lakukan dengan susah payah untuk membangunnya benar-benar hancur hari ini. Han Feng dan Bai Su keduanya sangat marah juga. The Ice Snow Mountain Manor dan Sekte Burning Moon belum mengalami kerugian yang begitu besar selama bertahun-tahun. Xiao Chen berkata dengan dingin, lelucon yang luar biasa. Jika saya tidak membunuh mereka, haruskah saya membiarkan Anda mengatur orang-orang ini dan memberi Anda kesempatan untuk masuk ke Idol Cloud Restaurant? Haruskah saya hanya melihat teman-teman saya dan saya sendiri terjerumus ke dalam bahaya? Masalah ini menyangkut kepentingan dan keselamatan saya sendiri. Jangan repot-repot mencoba untuk menganggapku kejam. Aku, Xiao Chen, tidak pernah menjadi orang yang ragu-ragu. Balasan ini menahan ketiganya, mereka tidak tahu bagaimana cara membantah. Itu benar. Itu adalah rencana awal mereka. Dalam pertukaran sebelumnya, ketiganya sudah menebak bahwa ada keberadaan Major Primal Core tahap akhir di Idol Cloud Restaurant. Mereka berencana agar Hang Feng dan Bai Su menunda ahli Major Primal Core tahap akhir itu sementara Master Sekte Sue memimpin 300 orang yang menyerbu ke dalam untuk membunuh Xiao Chen. Setelah Xiao Chen meninggal, ahli Major Primal Core tahap akhir itu pasti akan memilih untuk pergi. Namun, ketiganya jelas tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu ketika mereka kembali. Mayat dan tulang berserakan di tanah, darah mengalir seperti sungai. Bagian depan Idol Cloud Restaurant tampak seperti neraka terwujud. Saat ketiganya menatap Xiao Chen, mereka tiba-tiba menemukan bahwa orang ini memiliki aura tangguh yang berasal dari usia dan mengalami banyak kesulitan. Udara Xiao Chen sebenarnya tidak kalah dengan 3 pembudidaya inti primal utama, pada kenyataannya, itu bahkan lebih kuat. Sangat jauh, Lan Luo menekankan tangannya ke mulutnya dengan tidak percaya. Matanya yang cantik tertuju pada bagian depan Idol Cloud Restaurant, di Xiao Chen, yang jubah putihnya berlumuran darah, menghadap 3 ahli Major Primal Core sambil memegang pedangnya. Cahaya aneh melintas di matanya. Jika Xiao Chen mengatakan kata-kata itu sebelumnya, Lan Luo hanya akan merasakan beberapa penghargaan atas niatnya. Sekarang, jantungnya berpacu, membuatnya merasa berkonflik. Anda bisa melupakan memasuki Idol Cloud Restaurant. Kalau tidak peduli siapa itu, aku akan membuatnya membayar harga yang paling menyedihkan. Petik 2. Xiao Chen berdiri tegak sambil memegang pedangnya. Jubahnya yang bernoda darah berkibar tertiup angin. Dengan tumpukan mayat yang menutupi tanah dan aliran darah yang mengalir, tidak ada yang meragukan apa yang dikatakan Xiao Chen. Han Feng, Bai Su, dan Master Sekte Sue segera ragu-ragu, tidak berani menyerang ke depan. Hal-hal yang terjadi hari ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa bentrok langsung dengan Xiao Chen tidak akan memiliki akhir yang baik. Jika mereka melanjutkan, bahkan jika mereka bisa membunuh Xiao Chen, Ice Snow Mountain Manor dan Sekte Burning Moon pasti akan membayar 10 kali, bahkan 100 kali, apa yang telah mereka bayar. Pada akhirnya, apakah itu layak atau tidak?
Hahaha. Memikirkan bahwa Sekte Burning Moon dan Ice Snow Mountain Manor akan mengakui kekalahan melawan orang asing yang tidak dikenal. Tiba-tiba, tawa datang dari kejauhan. Feng Buyu dari Sekte Pengejar Angin muncul di tempat ini, memimpin sekelompok orang. Feng Buyu, talenta baru terakhir dari wilayah Matahari Ungu, muncul pada saat kritis ketika semua orang hampir melupakannya. Awalnya, semua orang mengira Feng Buyu tidak akan berinteraksi dengan Xiao Chen. Namun, saat ini, situasinya sepertinya tidak benar. Feng Buyu, untuk apa kamu di sini? Han Feng bertanya dengan dingin dengan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Feng Buyu mengabaikan Han Feng. Dia memandang Xiao Chen dan berkata, Xiao Chen, aku ingat kamu membeli spanduk bajak laut di Paviliun Awan Ungu. Saat ini, penjual menginginkannya kembali. Kami telah mencapai kesepakatan dengan Paviliun Awan Ungu. Serahkan spanduk bajak laut. Manajer Paviliun Awan Ungu, wanita cantik yang Lan Luo panggil sebagai Bibi Bai, perlahan berjalan keluar dari belakang Feng Buyu. Dia menatap Xiao Chen dan berkata dengan lembut, maaf. Namun, kami akan mengembalikan 5 kali spirit jades kepada Anda untuk menebus kehilangan Tuan Muda Xiao Chen. Kami bahkan dapat membantu Anda menghadapi situasi Anda saat ini. Feng Buyu mengangguk dan berkata, itu benar. Sekte Pengejaran Anginku dapat menjamin keselamatanmu dan menyetujui salah satu permintaanmu. Bahkan pemilik asli spanduk bajak laut didorong ke depan, dan dia mengungkapkan harapannya untuk mengambil spanduk bajak laut itu. Semuanya tampak sangat masuk akal. Yang tersisa hanyalah Xiao Chen setuju. Hati Xiao Chen tenggelam. Sepertinya rahasia spanduk perang darah merah masih bocor. Tidak mengherankan sama sekali bahwa rahasia spanduk perang darah merah memang sudah terungkap. Sepertinya Lan Luo datang lebih awal karena ini. Namun, karena identitasnya, Lan Luo tidak bisa langsung memberitahu Xiao Chen. Terbukti, dia benar-benar salah paham dengan pihak lain. Feng Buyu memandang Xiao Chen dan bertanya, Xiao Chen, bagaimana menurutmu? Dengan kekuatan, bakat, dan kondisi mental Anda, wilayah Matahari Ungu yang tidak penting ini pasti hanya menjadi tempat pemberhentian dalam hidup Anda, bukan titik perhentian terakhir Anda. Mengapa kehilangan nyawamu di sini? Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Matahari merah perlahan terbenam di barat, hari akan segera berakhir. Xiao Chen, serahkan saja spanduk bajak laut itu. Lagi pula, itu tidak terlalu berguna bagi Anda. Mengapa perlu untuk semua ini, kan? Bibi Bai memasang ekspresi tulus saat dia melihat Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum dan membalas, wanita, mengapa harus begitu munafik? Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa spanduk bajak laut adalah spanduk perang darah merah dari bajak laut legendaris, Raja Bajak Laut Darah Merah? Apa? Tempat itu diatur beramai-ramai. Kata-kata Xiao Chen mengejutkan. Spanduk perang darah merah Raja Bajak Laut legendaris. Apa artinya ini? Itu berarti ada kemungkinan untuk mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut legendaris. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan harta karun Raja Bajak Laut legendaris, hanya spanduk perang darah merah itu sendiri yang bernilai setengah sekte. Wajah Han Feng tenggelam saat dia melihat Feng Buyu. Feng Buyu, apakah yang dia katakan itu benar? Han Feng dan Bai Su awalnya tergoda untuk menyerah, tidak ingin terus bentrok dengan Xiao Chen. Mereka takut bahkan jika mereka berhasil membunuh Xiao Chen, mereka akan membayar harga yang lebih tinggi. Ini tidak akan sia-sia. Selanjutnya, jika mereka akhirnya membayar harga yang lebih tinggi dan masih gagal membunuh Xiao Chen, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, ketika keduanya, yang hampir menyerah, mendengar tentang spanduk perang darah merah, ekspresi mereka berubah secara radikal. Sekarang, mereka tidak bisa menyerah, apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, para penonton, yang awalnya berencana untuk hanya menonton, menunjukkan ekspresi serakah di mata mereka setelah keributan. Beberapa orang pergi diam-diam. Berita tentang munculnya kembali spanduk perang darah merah di dunia akan segera menyebar. Yang memiliki ekspresi paling menarik secara alami adalah Bibi Bai yang cantik dari Paviliun Awan Ungu dan Feng Buyu dari Sekte Pengejar Angin. Keduanya mengenakan penampilan penyelamat, berpikir bahwa Xiao Chen tidak tahu nilai spanduk bajak laut. Mereka telah memasang lelucon, dengan munafik mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk membantu Xiao Chen. Pada akhirnya, keduanya menerima tamparan kejam yang merobek topeng munafik mereka. Ekspresi Feng Buyu berubah sangat tidak sedap dipandang. Memancarkan membunuh ki dari tubuhnya, dia berkata dengan dingin, Xiao Chen, aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak membalas. Feng Buyu, bicara. Apakah kata-kata Xiao Chen benar? Han Feng dan Bai Su benar-benar gelisah pada saat ini, mengakibatkan mereka mengarahkan kemarahan mereka pada Feng Buyu.
Setelah melihat penampilan Feng Buyu yang bertentangan, Xiao Chen tertawa keras. Feng Buyu, beritahu semua orang apakah itu benar atau tidak. Bibi Bai yang cantik menuntut dengan dingin, Xiao Chen, bagaimana melakukan ini menguntungkanmu? Mengapa saling menekan seperti itu, membuat semua orang terlihat buruk? Apa itu, saling menekan? Siapa yang menekan yang lain sekarang? Saya, Xiao Chen, hanya membeli 2 barang yang saya inginkan di pelelangan. Pada akhirnya, 2 talenta baru menghalangi saya di jalan, ingin membunuh saya demi harta. 2 sekte di belakang mereka bahkan lebih tak tahu malu, berulang kali datang ke Idle Cloud Restaurant untuk mencari masalah bagi saya. Sekarang masih ada. Kalian berdua jelas sudah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama, berencana untuk membagi spanduk perang darah merah, namun kamu datang sebelum aku, cukup munafik dan berpura-pura. Apakah ada benarnya? Xiao Chen mengungkapkan senyum dingin. Saat dia melihat wanita cantik dari paviliun awan ungu, dia menunjukkan ekspresi jijik. Orang seperti itu harus ditampar dengan kejam. Bibi Bai, jangan terlalu peduli lagi. Bunuh saja orang ini dan cari tubuhnya. Rebut cincin spasialnya. Petik 2. Ekspresi tegas muncul di wajah Feng Buyu saat dia bersiap untuk bekerja dengan paviliun awan ungu untuk membunuh Xiao Chen. Berhenti. Kalian berdua berpikir untuk memonopoli ini bersama. Anda sebaiknya melupakan pikiran itu, teriak Han Feng dingin. Jelas, dia tidak mau melihat spanduk perang darah merah berakhir di tangan orang lain. Bai Su dan Han Feng berdiri berdampingan, menyatakan bahwa mereka memiliki pikiran yang sama. Jika itu hanya barang biasa, tidak perlu mengeluarkan penatua inti utama-utama tahap akhir. Namun, itu akan sangat berharga untuk spanduk perang darah merah. Matahari terbenam di kejauhan menyinari Xiao Chen yang berlumuran darah. Cahaya itu tampak seperti darah. Situasi segera memasuki kebuntuan. Feng Buyu benar-benar merasa benci pada Xiao Chen. Sekarang, rencananya benar-benar gagal. Dengan spanduk perang darah merah tersingkap, seluruh kota matahari ungu pasti akan terdorong untuk beraksi. Pada saat itu, kesulitan mendapatkan spanduk perang akan jauh lebih tinggi. Semua ahli di seluruh kota matahari ungu akan bergerak ketika mereka mendengar ini. Badai berdarah tak terhindarkan. Semuanya, saya merasa bahwa kita tidak dapat melanjutkan kebuntuan ini, jika tidak, kita akan jatuh dengan rencana orang ini. Dia pasti menyeret ini keluar, Sekte Master Sue dari Sekte Hantu Kuil, yang diam, tiba-tiba berkata. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Aneh bahwa Xiao Chen mengambil inisiatif untuk menawarkan informasi tentang spanduk perang darah merah. Mungkin dia sedang menyeret sesuatu. Menurut pendapat saya, kita harus membunuhnya dulu. Kita bisa membuat rencana lebih lanjut setelah itu. Sekte Master Sue mengungkapkan senyum sinis. Dia membenci Xiao Chen sampai ke tulang, berharap dia bisa membunuh Xiao Chen sekarang. Mata Feng Buyu berbinar saat dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak keberatan. Bibi Bai dari paviliun awan ungu berkata dengan lembut, aku juga tidak keberatan. Han Feng dan Bai Su bertukar pandang, lalu, keduanya berkata, ingat, spanduk perang darah merah dipegang oleh temannya. Segera, kelompok itu mencapai pemahaman yang sama, bunuh Xiao Chen, serang Idle Cloud Restaurant, dan rebut spanduk perang darah merah. Han Feng, Bai Su, Master Sekte Sue, Penatua Sekte Pengejar Angin, dan Bibi Bai dari Paviliun Awan Ungu, total 5 keberadaan inti primal utama tahap awal mengunci aura mereka pada Xiao Chen. Segera, tekanannya berlipat ganda. Xiao Chen memelototi Sekte Master Sue. Orang ini harus mati. Bahkan pada saat kematianmu, kamu berani memelototiku. Kamu pasti sangat lelah hidup, kata Master Sekte Sue dengan dingin mendengus, merasa sangat kesal dengan sikap Xiao Chen. Kematian. Bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu bersamaku. Lapisan keempat Divine Lightning Eye. Tiba-tiba, 4 bunga ungu muncul di mata kanan Xiao Chen dan berputar dengan cepat. Awan kesusahan hitam segera muncul di langit, menutupi segala arah, dan berkumpul di atas Sekte Master Sue. Kakak, begitu keempat bunga itu berlapis satu sama lain, 10.000 kesengsaraan Divine Lightning di lautan kesadaran Xiao Chen diaktifkan. 6 kesengsaraan petir tumpang tindih, mendarat di Sekte Master Sue, membuat semua orang lengah. Hanya satu sambaran petir yang sudah sangat kuat. Dengan 6 kesengsaraan petir berlapis satu sama lain, lampu listrik membuat seluruh kota matahari ungu menjadi gelap. Hanya kesengsaraan petir yang menyilaukan dan gemerlap. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Detik berikutnya, langit kembali normal. Master Sekte Sue memuntahkan seteguk darah, tubuhnya hancur, dan terbang ke suatu tempat. Sangat melukai seorang pembudidaya Major Primal Core tahap awal dalam satu pandangan.
Keterampilan sihir yang menantang surga dari Xiao Chen membuat orang banyak ketakutan. Xiao Chen memberitahu semua orang dengan tindakannya bahwa siapapun yang ingin membunuhnya, Xiao Chen harus membayar harganya. Serang bersama, Han Feng, Bai Sue, dan yang lainnya merasa ngeri. Mereka tidak tahu apakah Xiao Chen bisa mengeksekusi teknik bela diri yang aneh ini untuk kedua kalinya secara berurutan. Ikuti New Garis Bawah Episodes di platform novelringan.com. Tanpa meluangkan waktu untuk berpikir, mereka menyerbu ke depan, bersiap untuk menyerang bersama dan berurusan dengan Xiao Chen. Naga petir darah es. Xiao Chen tetap tenang. Setetes darah naga muncul dari tangan kanannya, dan naga petir 3 warna terbang keluar dari telapak tangannya di Bibi Bai Pavilion Awan Ungu. Naga petir darah es itu tumbuh lebih besar di tiup angin, berubah menjadi besar, ganas, dan jahat dalam sekejap mata. Bibi Bai sangat terkejut, mundur dengan bingung. Gerakan membunuhnya segera pecah, dihancurkan oleh naga petir darah es. Energi yang dikaitkan dengan es dan energi yang dikaitkan dengan petir menyapu dirinya, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Keterampilan sihir utama, dunia Dharma. Sosok Xiao Chen goyah, dan dia tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi 3 km. Saat dia mengayunkan pedangnya, energi besar tersapu, menjatuhkan Han Feng dan Bai Su terbang pada saat yang sama. Ketika tubuh Xiao Chen pulih dari ukuran normalnya, penatua sekte pengejar angin tiba di hadapannya. Teknik pedang sempurna, sikap memilukan. Serangan pedang ini dinamai memilukan. Yang pertama menghancurkan hati mereka sendiri sebelum menghancurkan musuh. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, mengeluarkan semua potensinya di tengah rasa sakit yang hebat, dan dia meletus. Menggunakan sikap memilukan, Xiao Chen bentrok langsung dengan penatua inti utama sekte pengejaran angin. Puci. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah dan jatuh di tangga Idol Cloud Restaurant. Perbedaan kekuatannya masih terlalu besar. Namun, sebelum penatua sekte pengejar angin itu bisa tersenyum, sebuah retakan tiba-tiba muncul di dadanya, dan niat pedang yang tak terbatas terbang keluar darinya. Ini mengejutkan penatua sekte pengejar angin untuk mundur dengan tergesa-gesa, melakukan yang terbaik untuk menekan pedang Qi di tubuhnya dan tidak berani menekan serangannya. Sebuah pertempuran besar terjadi dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan untuk terbang. 5 ahli menyerang bersama, bentrok dengan Xiao Chen. Namun, itu mengakibatkan mereka semua ditolak. Kedua belah pihak akhirnya cedera. Penghinaan. Penghinaan besar yang mutlak. Bagaimanapun, Xiao Chen hanyalah seorang kultivator Yin Essence. Setelah menggunakan kartu trufnya terus-menerus dan menggunakan teknik bela diri yang melukai dirinya sendiri melawan penatua sekte pengejar angin, Xiao Chen menderita cedera demi cedera. Untungnya, dia memiliki garis keturunan Azure Dragon, dan kerusakannya pulih dengan sangat cepat. Dengan pertukaran berulang, darah Xiao Chen mengalir semakin cepat. Jantungnya menjadi seperti naga, berdebar sangat kencang. Suara mendesing. Xiao Chen mendorong dengan kakinya dan bangkit kembali dengan jungkir balik. Lunar Shadow Saber meninggalkan tangannya dan menusuk ke tanah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, dengan saya di sekitar, Anda semua bisa melupakan untuk mendekati Idol Cloud Restaurant. Ujung pedang menembus tanah, dan pedang itu bergetar, mendorong orang-orang dari sekte pengejaran angin dan paviliun awan ungu untuk secara tidak sadar mundur beberapa langkah dalam ketakutan. Kerumunan itu ketakutan konyol dengan kekuatan Xiao Chen. Meskipun semua orang tahu bahwa dia tidak dalam kondisi yang baik, batuk darah, kulitnya pucat, hampir tanpa darah, tidak ada yang berani menyerang. Bahkan Feng Buyu, yang masih utuh tanpa cedera, takut untuk mundur beberapa langkah. Untuk apa Xiao Chen bertahan? Banyak orang mulai merasa bingung. Berdasarkan kecakapan tempur Xiao Chen setelah dia mengekspos kartu trufnya, dia jelas bisa pergi dengan mudah. Mengapa dia tetap berada di Idol Cloud Restaurant, tidak mau meninggalkan Purple Sun City? Apa yang dia jaga di Idol Cloud Restaurant? Idol Cloud Restaurant yang misterius. Misteri yang belum terpecahkan menimbulkan pertanyaan. Semua orang bingung, menghibur pikiran-pikiran aneh. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen berubah. Dia melihat ke langit barat lagi, matahari sudah terbenam. Matahari terbenam mewarnai langit yang jauh menjadi merah, memenuhi langit dengan warna. Lampu merah tetap hidup seperti darah. Saat cahaya mendarat di tubuh Xiao Chen, cahaya itu menyatu dengan pakaiannya yang berlumuran darah, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Kecemasan dan kelelahan yang tak terlihat muncul di mata Xiao Chen. Apakah saya ditipu? Senja jatuh, tetapi orang yang ditunggu Xiao Chen masih belum muncul. Apakah Luonan benar-benar akan mati? Xiao Chen tidak menginginkan itu. Dia sama sekali tidak ingin teman ini, yang dia buat ketika dia baru saja meninggalkan alam Kunlun, jatuh.
Dia juga tidak mau membiarkan pasangan muda ini dipisahkan oleh kematian. Xiao Chen bahkan lebih tidak mau melihat jenis tangisan Fei. Saat ini, cinta adalah kemewahan bagi Xiao Chen. Mungkin dia melihat pengalaman cinta muda, yang pernah dia alami dengan Liu Ruyue, Di Feier dan Luonan. Mungkin cintanya pada cinta pertamanya masih ada. Xiao Chen masih dengan keras kepala bertahan. Bahkan jika dia sudah jelas-jelas lemah, dia masih dengan keras kepala berdiri di depan Idol Cloud Restaurant, tidak membiarkan siapapun mendekat. Pedang Xiao Chen bergetar. Sepertinya Lunar Sabre Shadow memahami kekeras-kepalaan Xiao Chen, memahami kegigihan di dalam hatinya, mengetahui kebanggaan di dalam hatinya. Pada saat ini, Lunar Shadow Saber bergetar, terhubung ke hatinya. Dengungan Lunar Shadow Saber memenuhi seluruh tempat. Niat pedang yang kuat mengejutkan seluruh kota matahari ungu. Pedang, Dao saya, pedangku, kakak. Tepat pada saat ini, saber Dao Xiao Chen tiba-tiba menghancurkan semacam kemacetan. Dia maju dari First Peak at Initiation ke Approaching Small Perfection. Halo Dao besar di belakangnya mengembun menjadi satu titik dan terus memanjang. Itu memecahkan kemacetan 1 meter, mencapai sekitar 3 meter. Suara mendesing. Segera, tubuh Xiao Chen tampak tumbuh beberapa kali lebih besar di mata semua orang. Tekanan tak berbentuk membuat semua orang merasa tersiksa. Mereka harus mundur sekali lagi. Pada saat yang sama, mereka merasa tidak bisa memahami keberadaan macam apa ini. Niat pedang, jiwa pedang, atau domain sabre, ini. Ketika Lan Luo dan pengawalnya di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Ini adalah energi Dao yang hebat. Dia memahami Dao, dan terlebih lagi, dia memajukannya lebih jauh. Ini benar-benar mengejutkan. Saya awalnya berpikir bahwa jenius seperti itu yang bisa memahami Dao hanya akan muncul di sekte peringkat 3, setidaknya, An Yue, pengawal Lan Luo yang tersembunyi dalam kegelapan, berkata dengan sangat terkejut. Menerobos di tengah kesulitan, maju dalam situasi putus asa. Namun, apa yang dia jaga? Kebingungan muncul di mata Lan Luo. Sebelumnya, ketika dia berada di Idol Cloud Restaurant, Xiao Chen dengan dingin menegurnya. Xiao Chen berkata bahwa dia tidak mengerti bahwa ada banyak hal di dunia yang lebih penting daripada kehidupan seseorang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, 3 aura kuat tiba-tiba muncul di langit di kejauhan dan dengan cepat mendekati kota matahari ungu. Aura ini sangat kuat, tanpa henti menahan niat pedang Xiao Chen yang luar biasa dan mendorongnya kembali ke Idol Cloud Restaurant. Ini adalah tekanan besar dari kekuatan absolut. Itu tidak ada hubungannya dengan niat pedang atau energi Dao besar. Ini adalah penindasan absolut dari keunggulan absolut dalam kultivasi. Meskipun Dao Xiao Chen telah maju, dia masih ditekan. 3 orang turun sebelum Idol Cloud Restaurant. Tanpa kecuali, ketiga lelaki tua ini semuanya adalah pembudidaya inti primal utama tahap akhir. Namun, mereka masih sedikit lebih lemah dari ular Jiao. Ular Jiao sudah menjadi ahli utama inti primal utama yang akan maju ke alam laut awan. Namun, tekanan pada Xiao Chen tidak lebih lemah daripada ular Jiao. Itu seperti bagaimana seekor semut menghadapi singa atau gajah. Mereka berdua sangat besar, untuk semut, tidak ada perbedaan. Setelah melihat ketiga lelaki tua itu tiba, para murid yang masih hidup dari Sekte Bulan Terbakar, Sekte Pengejaran Angin, dan Istana Gunung Es Salju semuanya mengungkapkan kegembiraan. Salam, Penatua pertama. Orang-orang yang datang adalah orang-orang dari sekte mereka yang berada di urutan kedua setelah Master Sekte. Kerumunan penonton secara radikal mengubah ekspresi mereka. Pakar Super Major Primal Core tahap akhir belum muncul di Purple Sun City selama bertahun-tahun. Selanjutnya, 3 muncul pada saat yang sama sekarang. Tetua pertama Snow Mountain Manor adalah pria tua berambut putih berjubah putih. Dia seperti bongkahan es saat dia berdiri di sana. Ketika dia menyapu pandangannya, semua orang merasa seperti mereka akan disegel es. Sebaliknya, tetua pertama Sekte Pembakaran Bulan mengenakan jubah bulan sabit merah menyala. Dia memancarkan aura kekerasan dari tubuhnya, muncul seperti gunung berapi yang berdiri di sana. Adapun penatua pertama Sekte Pengejar Angin, dia mengenakan pakaian biru dan memiliki rambut panjang seperti Catkins yang terus berkibar di udara. Ketiganya khas, mudah dibedakan. Ketika mereka mendarat, mereka menatap Xiao Chen dengan cermat. Beri jalan, kata lelaki tua berjubah putih itu dengan acuh tak acuh. Saat suaranya terdengar, semua orang merasakan hawa dingin yang menusuk. Rasa dingin di tulang mereka terasa seperti jarum menusuk mereka, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Orang tua berpakaian biru dari Sekte Pengejar Angin berkata dengan nada agak lembut, "Anak muda, berhentilah bertahan."
Kami bertiga telah hidup selama beberapa ratus tahun dan meremehkan untuk menyerang Anda. Selama kamu meninggalkan Idle Cloud Restaurant dan menghilang dari Purple Sun City, kami dapat menerimanya karena kamu tidak pernah muncul. Kakak Xiao Chen, ayo pergi. Luonan, Fei petik terbalik R, dan Xiao Su akhirnya meyakinkan ular Jiao untuk membiarkan mereka keluar dari Idle Cloud Restaurant. Xiao Chen melihat ke langit. Masih ada jejak cahaya dari matahari terbenam, hari itu belum sepenuhnya berakhir. Dia menggelengkan kepalanya. Langit belum gelap. Akan sangat disayangkan jika kita pergi sekarang. Petik 2. Luonan berkata, ayo pergi. Saudara Xiao Chen, sudah merupakan keberuntungan dalam hidupku untuk dapat menerima kebaikan darimu. Aku benar-benar tidak menyesal lagi. Mata Feier tampak agak lembab. Saat dia melihat Xiao Chen yang berlumuran darah, hatinya terasa sakit. Kakak Xiao Chen, ayo pergi. Orang tua itu pasti menipu kita. Dia tidak akan datang. Saya akan marah jika kakak senior meninggal. Namun, jika kamu mati, Feier juga akan marah. Petik 2. Banyak orang tiba-tiba merasa tercerahkan. Sekarang, mereka agak mengerti. Ternyata Xiao Chen menolak untuk pergi, tinggal di Idle Cloud Restaurant, untuk menyelamatkan temannya, menunggu seseorang muncul. Namun, sepertinya dia ditipu. Orang itu tidak akan muncul. Jadi, karena ini, Lan Luo merasa tertahan di gedung tinggi itu dan anehnya bingung. Di depan Idle Cloud Restaurant, Xiao Chen hendak berbicara ketika tanda teratai hitam yang ditekan oleh liontin Buddha di dadanya tiba-tiba meledak dengan panas. Samar-samar dia merasakan bahwa orang lain dengan tanda teratai hitam yang sama sedang menuju dengan cepat menuju kota matahari ungu. Ketika Xiao Chen berulang kali menyerang menggunakan kartu asnya, dia mungkin secara tidak sengaja tanda lotus hitam. Orang-orang gereja teratai hitam pasti merasakannya. Xiao Chen mengungkapkan senyum pahit. Dia merasa tidak berdaya. Tak disangka, orang yang ditunggunya tak kunjung datang. Sebaliknya, orang-orang yang datang adalah orang-orang terakhir yang ingin dia lihat. Betapa cerobohnya. Bahkan dalam situasi ini, Anda masih berani menunda. Xiao Chen, tidak peduli dari mana Anda berasal, ini adalah wilayah matahari ungu. Cepat serahkan spanduk perang darah merah dan keluar dari Purple Sun City. Tetua pertama Sekte Burning Moon, yang memiliki temperamen yang berapi-api, berteriak dengan marah. Gelombang panas melonjak keluar. Kelompok Xiao Chen tidak bisa menahannya, mundur beberapa langkah. Menarik, sangat menarik. 3 rekan abadi menakut-nakuti seorang anak, dan wajah mereka bahkan tidak merah. Orang tua ini benar-benar merasa malu untukmu. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua yang agak ceroboh, berpakaian santai, muncul di sebuah gedung tinggi di dekat Idle Cloud Restaurant. Kedatangan diam-diam orang ini menyebabkan mata ketiga tetua pertama mengerut dan menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Suara mendesing. Pria tua yang ceroboh itu tiba di depan Xiao Chen dengan cepat. Kemudian, dia memandang Xiao Chen dan berkata, aku berkata untuk menunggu selama 3 hari, dan kamu melakukannya. Aku tidak salah menilaimu. Xiao Chen tersenyum tenang. Aku juga tidak salah menilaimu. Langit belum gelap, jadi senior Liu belum terlambat. Maaf. Hal-hal yang Anda inginkan cukup sulit ditemukan, jadi saya tertunda. Namun, saya tidak mengecewakan Anda, saya menemukan semuanya. Senior Liu tertawa. Kemudian, dia menoleh ketiga lelaki tua itu. Kalian semua harus mengenalku. Namun, jika Anda ingin menjadi bermusuhan dengan saya karena spanduk perang darah merah, maka bawalah. Bagaimanapun, saya melindungi Xiao Chen. Petik 2. Xiao Chen merasakan kehangatan aneh di hatinya. Senior Liu hanyalah seorang pembudidaya inti primal utama tahap akhir. Bertarung melawan 3 pasti akan menyebabkan kematian. Namun, dia melangkah maju dan berkata bahwa dia akan melindungi Xiao Chen. Siapapun akan merasakan kehangatan di hati mereka ketika bertemu dengan senior yang setia seperti itu. Pikiran senior Liu sangat sederhana. Jubah putihmu berakhir berlumuran darah demi sebuah janji. Orang tua ini lebih tua darimu, lebih kuat darimu. Saya tidak bisa lebih rendah dari Anda dalam hal ini. Siapa yang tidak mengenal alkemis terkuat di wilayah matahari ungu? Namun, Senior Liu, mengapa melakukan ini? Lelaki tua berbaju putih Ice Snow Mountain Manor menghela nafas pelan. Orang tua berjubah merah dari Sekte Pembakaran Bulan berkata dengan dingin, kamu tidak akan bisa melindunginya sendirian. Gemuruh. Idle Cloud Restaurant tiba-tiba runtuh, dan ular Jiao akhirnya menunjukkan tubuhnya yang besar, muncul di hadapan ketiga lelaki tua itu. Bagaimana jika saya termasuk? Ular Jiao tiba-tiba muncul. Itu memandang rendah 3 tetua pertama dengan tubuh raksasanya. Binatang buas major primal core tahap akhir puncak.
Bagaimanapun, ini adalah sekte sesepuh dari peringkat 2 yang melihat adegan besar sebelumnya. Ketika mereka melihat ular Jiao, mereka tidak takut. Adapun pembudidaya lain yang menonton, mereka takut melarikan diri, tidak lagi berani tetap di jalan ini. Idle Cloud Restaurant benar-benar luar biasa, apapun bisa terjadi. Siapa yang akan percaya bahwa binatang buas primal core tahap akhir tiba-tiba muncul? Ini hanyalah sebuah cerita fantasi, tapi itu terjadi di depan mata semua orang. Orang-orang yang melihat pemandangan ini bahkan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan otak mereka. Sekte Hantu Kuil dihancurkan, seorang pembudidaya puncak Yin Essence mengalahkan sekelompok pembudidaya inti primal utama tahap awal, seekor ular Jiao melompat keluar dari restoran makan, dan spanduk perang darah merah muncul kembali di dunia. Setiap rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini akan sangat luar biasa di hari biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa kematian pedang es salju Luo Feng akan memicu begitu banyak peristiwa. Ular Jiao tua, kamu adalah sesuatu yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun dan tahu tentang akumulasi sekte peringkat 2. Bijaksana dan jangan repot-repot dengan masalah ini. Jika Anda menyerahkan spanduk perang darah merah, yang lainnya bisa dinegosiasikan, kata lelaki tua berjubah putih Ice Snow Mountain Manor dengan sikap tenang dan percaya diri. Hehehe, mereka hanya peringkat 2 sekte. Berapa banyak akumulasi yang bisa mereka miliki? Apa yang salah? Apakah Anda berpikir untuk memanggil monster tua Cloud Sea? Apakah Anda memiliki keberanian dan keberanian untuk melakukan itu? Ular Jiao yang sangat berpengalaman tidak takut. Sekte peringkat 2 memang memiliki monster tua di Cloud Sea Realm. Namun, untuk sekte peringkat 2, keberadaan Cloud Sea seperti itu sudah sangat tua dan sering berkultivasi tertutup. Kecuali sekte itu berisiko dihancurkan, mereka tidak akan muncul. Jika tidak, mereka akan berpetualang di luar, mencari cara untuk membuat terobosan. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa muncul begitu saja? Jika mereka keluar, faksi lain mungkin menyerang markas mereka. Itu akan menjadi dosa dan kerugian besar. Spanduk perang darah merah sangat menggoda, tetapi mereka tidak dapat menahan potensi bencana jika mereka meninggalkan sekte. Kecuali jika ular Jiao mencari bencana dengan mengejar mereka ke markas sekte, monster tua laut awan itu tidak akan keluar. Bagaimanapun, sekte-sekte ini bukan sekte peringkat 3 dengan beberapa pembudidaya laut awan. Para pembudidaya Cloud Sea itu bisa keluar sesuai keinginan mereka. Kultivator laut awan di sekte peringkat 2 diperlukan untuk melindungi sekte dan warisan mereka. Kata-kata ular Jiao membuat ketiga sesepuh merasa tertahan. Sudahlah, serang saja. Spanduk perang darah merah harus tetap di belakang. Kalian berdua menunda Jiao Snake dan Senior Liu. Aku akan berurusan dengan bocah berpakaian putih itu. Orang tua berjubah putih dari Ice Snow Mountain Manor tidak menyangka ular Jiao memiliki pemahaman yang baik tentang sekte manusia. Namun, dia tetap dengan tegas memilih untuk menyerang. Tidak peduli apa, setelah membayar harga yang sangat mahal, mereka harus menahan Xiao Chen di sini. Saat mereka bertarung, bala bantuan lain dari 3 sekte peringkat 2 akan tiba. Selanjutnya, mereka tidak takut dengan kekuatan ular Jiao. Tepat setelah lelaki tua berpakaian putih itu berbicara, sosok lelaki tua berpakaian biru dari Wind Chasing Sect melintas, menyerang ular Jiao. Orang ini adalah yang tercepat dan dengan demikian paling cocok untuk menghadapi pendukung terkuat Xiao Chen, ular Jiao. Orang tua berpakaian merah sekte pembakaran bulan bertarung dengan Senior Liu. Mereka berdua menggunakan api, dan bentrokan di antara mereka akan sangat intens. Adapun pria tua berjubah putih Ice Snow Mountain Manor, cahaya dingin melintas di matanya saat dia menyerang Xiao Chen dengan wus. Xiao Chen merasakan bahaya yang ekstrim. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia mengeksekusi seni naga ikan yang ditingkatkan. Api ungu mengalir di permukaan tubuhnya saat dia menghindar di udara. Mengandalkan teknik gerakannya, Xiao Chen bertarung dengan lelaki tua berjubah putih itu. Pakar Major Primal Core tahap akhir seperti itu dapat melukai parah atau bahkan membunuh Xiao Chen dalam beberapa saat. Adapun Xiao Chen, dia hanya memiliki jari pemecah jiwa darah naga yang tersisa, gerakan pembunuhan terakhirnya. Menyerang, tangkap kelompok teman Xiao Chen. Bibi Bai, yang dilukai Xiao Chen, berkumpul dengan Feng Buyu dan para murid Paviliun Awan Ungu dan Sekte Pengejar Angin. Kemudian, mereka menyerang Xiao Su, Feier, dan Luonan. Petik 2 tanda seru petik 2. Xiao Su sangat marah. Setelah memaki, dia berkata, "Gadis, kamu dan kekasihmu ada di belakangku." Situasi saat ini sangat mendesak. Tidak ada waktu untuk berpikir banyak. Luonan terluka, dan kekuatan Feier belum matang. Mereka harus bersembunyi di balik Xiao Su. Pertempuran kacau segera dimulai. Sekarang,
Langit benar-benar gelap. Saat para ahli bertarung, segala macam lampu menyala di langit. Gemuruh. Daerah dalam jarak 50 km segera berubah menjadi puing-puing. Bahkan jika bangunan memiliki formasi yang mendukungnya, mereka tidak dapat menahan gelombang kejut dari pertarungan antara para ahli Major Primal Core tahap akhir. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Jelas bahwa orang-orang yang melarikan diri sebelumnya memang bijaksana. Di tengah pertempuran yang kacau, pihak Xiao Chen jelas dirugikan. Xiao Chen mengeksekusi teknik gerakannya sampai ke puncaknya, tetapi dia masih tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari pria tua berpakaian putih itu. Dengan pihak lain yang mendukung kehendak esnya dengan energi esensi sejati, itu sangat kuat. Meskipun domain es Xiao Chen jauh lebih unggul dari kehendak es pihak lain, dia masih tidak bisa menebus perbedaan seperti itu. Saat kehendak es pihak lain muncul, itu seperti mencoba melawan badai, Xiao Chen akhirnya menyakiti dirinya sendiri. Di bawah pengaruh kehendak pihak lain, teknik gerakan Xiao Chen sangat terpengaruh, melambat secara signifikan. Berat, tanpa diduga, kamu masih cukup pandai berlari. Pria tua berjubah putih itu merasa agak frustrasi. Xiao Chen licin seperti ikan. Beberapa kali, dia hampir menangkap Xiao Chen, tetapi Xiao Chen selalu berhasil menyelinap keluar. Xiao Chen sangat tegang, tidak berani menurunkan kewaspadaannya sama sekali. Meskipun kelelahan, dia dengan getir memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Saat ini, hanya ular Jiao yang berada di atas angin di sisi Xiao Chen. Namun, lelaki tua berpakaian biru dari sekte pengejar angin itu membuat ular Jiao tetap sibuk, mencegahnya membantu yang lain. Lagi pula, lelaki tua berpakaian biru itu juga ahli Major Primal Core tahap akhir, dia tidak akan dikalahkan begitu cepat. Selanjutnya, Xiao Chen bisa merasakan bahwa ahli gereja teratai hitam yang misterius semakin dekat, perlahan mendekati medan perang ini. Situasi berubah semakin kacau dan semakin tidak menguntungkan bagi Xiao Chen. Aku menangkapmu, suara mendesing. Tiba-tiba, untaian ki dingin yang tak terhitung jumlahnya seperti tentakel tak terlihat meraih kaki Xiao Chen, menyebabkan sosoknya berhenti. Pria tua berjubah putih itu tersenyum sinis. Kemudian, dia melemparkan serangan telapak tangan ke Xiao Chen. Bagi Xiao Chen, ketika dia melihat ke atas, telapak tangan ini menutupi seluruh langit yang terlihat. Sebelum serangan telapak tangan ini, Xiao Chen tampak sangat tidak penting. Penanaman. Kultivasi Xiao Chen terlalu rendah dibandingkan dengan orang tua ini. Jari roh yang tajam. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen mengeksekusi jari roh tajam. Energi di tubuhnya, dua kekuatan kuali, esensi sejati, esensi yin, dan energi mental, diubah dari energi sihirnya yang kuat di lautan kesadarannya, semua berkumpul di ujung jarinya. Cahaya di ujung jari Xiao Chen sangat tajam. Dia meluncurkan serangan jari dan mendaratkannya di telapak tangan pria tua berjubah putih itu. Puci, Xiao Chen terbang kembali sambil memuntahkan seteguk darah. Namun, lubang berdarah juga muncul di telapak tangan pria tua berjubah putih itu. Ki dingin menutupi telapak tangan kanan lelaki tua itu. Lubang berdarah di telapak tangannya sangat mencolok. Kamu benar-benar memiliki banyak kartu truf. Pria tua berjubah putih itu sedikit terpana. Tanpa diduga, Xiao Chen justru bisa melukainya. Sementara lelaki tua berjubah putih itu tercengang, Xiao Chen melirik pertarungan di sisi Xiao Su. Kelompok Feng Buyu dengan panik melancarkan serangan ke Xiao Su. Hanya dalam beberapa saat, jumlah luka dan darah yang menutupi Xiao Su terlihat sangat menakutkan. Teknik pedang sempurna, jurus penakluk naga. Xiao Chen meraung dan mengayunkan pedangnya. 1000 naga berkumpul menjadi cahaya pedang, dan dia menebang dengan mengamuk. Ketika cahaya pedang jatuh, para murid sekte dan pembudidaya paviliun awan ungu, yang tidak jauh lebih kuat dari Xiao Chen, semuanya dikirim terbang. Segera, tekanan pada Xiao Su menurun secara signifikan. Beraninya kamu terganggu di depanku. Bocah, jelas, kamu ingin mempercepat kematianmu. Petik 2. Pria tua berjubah putih itu mendengus dingin dan mengayunkan tangannya. Ki dingin di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Terbukti, dia masih meremehkan Xiao Chen sebelumnya. Betapa dingin. Xiao Chen menggigil tak terkendali. Seorang pembudidaya inti primal utama tahap akhir benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan baginya. Haruskah saya menggunakan jari pemecah jiwa darah naga dan mengambil risiko bertarung sampai mati? Namun, tepat pada saat ini, jantung Xiao Chen berdebar kencang, lalu mulai berpacu. Oh tidak, pakar gereja teratai hitam sudah ada di sini. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah itu. Dia melihat sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di langit. Seberkas cahaya hitam keluar dari lubang itu,
menembak ke arah puing-puing restoran Idle Cloud di kota matahari ungu. Begitu sosok hitam itu muncul, jantung semua orang berdebar kencang karena kecemasan yang aneh. Xiao Chen tidak bisa menahan keputusasaan di hatinya. Dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Apakah saya benar-benar akan jatuh di sini? Bala bantuan dari 3 sekte peringkat 2 pasti bergegas. Karena bahkan tetua pertama sudah bergerak, tetua dan murid elit lainnya pasti tidak akan tinggal diam. Hanya saja ketiga tetua pertama lebih cepat, tiba lebih awal. Lagi pula, spanduk perang darah merah memiliki daya tarik yang terlalu besar. Tidak ada yang mau membiarkan spanduk perang darah merah berakhir di tangan sekte peringkat 2 lainnya. Tanpa ragu, mereka akan mengerahkan upaya terbaik mereka, mengeluarkan kekuatan tempur sekuat mungkin. Setelah itu, akan ada bala bantuan dari sekte. Sekarang, ada ahli gereja teratai hitam misterius yang mengejarnya. Saat ini, Xiao Chen tidak bisa fokus pada hal lain, jadi dia berhenti memikirkan bala bantuan dari 3 sekte. Situasi saat ini cukup menghancurkan. Xiao Chen sudah dalam kesulitan karena pria tua berjubah putih dari Ice Snow Mountain Manor. Sama seperti Xiao Chen ragu-ragu apakah akan mempertaruhkan nyawanya dalam serangan habis-habisan, pengejar yang paling dia khawatirkan benar-benar muncul. Apakah surga ingin aku mati? Saat pengejar itu mendekat, tanda teratai hitam yang ditekan oleh Liontin Buddha terus mengeluarkan gelombang panas yang menahan Xiao Chen. Untuk berpikir bahwa kamu masih memiliki lebih banyak cadangan. Tepat pada saat ini, wajah pria tua berjubah putih yang melawan Xiao Chen tiba-tiba tenggelam. Kemudian, dia berbalik dan melemparkan serangan telapak tangan ke sinar cahaya hitam yang menembak ke arah Idle Cloud Restaurant. Bang! Orang yang mendekat mengirimkan swastika hitam untuk berbenturan dengan lelaki tua berjubah putih itu. Ledakan hebat terjadi. Darah keluar dari mulut lelaki tua berjubah putih itu. Dia menunjukkan ekspresi serius saat dia melayang ke udara dan mundur beberapa langkah. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi terkejut, merasa agak bingung. Dia melihat pendatang baru. Orang ini mengenakan jubah biksu hitam dan memegang tongkat Buddha, memberikan kesan tegas dan bermartabat. Namun, fitur jahat dari orang ini merusak suasana martabat. Seseorang dari sekte Buddha, siapa kamu? Dan mengapa kamu ikut campur dalam masalah Ice Snow Mountain Manorku? Pria tua berjubah putih itu berteriak dengan dingin, tetapi Arhat berpakaian hitam itu mengabaikannya. Sebaliknya, Arhat mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Rasanya seperti jiwanya menjadi sasaran, ketakutannya menusuk jiwa. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa Arhat berpakaian hitam ini ingin menangkapnya hidup-hidup. Jadi, kamulah yang dicari oleh sekte yang mulia. Arhat berpakaian hitam itu mencibir dengan jijik. Memikirkan bahwa sekte yang mulia berusaha keras untuk menemukan keberadaan seperti semut. Sekte yang mulia sebenarnya mengirim 72 Arhat, 4 pelindung, dan putra suci, Ming Xuan. Jika itu hanya untuk orang seperti itu, maka sekte yang mulia sedang membuat gunung dari sarang tikus tanah. Ikutlah denganku untuk bertemu dengan sekte yang mulia. Arhat berpakaian hitam melangkah maju dan berjalan menuju Xiao Chen. Gambar Buddha yang samar-samar muncul di belakang Arhat, dan seorang Buddha Might dengan kuat menekan Xiao Chen. Ketika lelaki tua berjubah putih dari Ice Snow Mountain Manor mendengar itu, dia berpikir, sungguh keterlaluan. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan Xiao Chen pergi? Berhenti. Sebuah pedang muncul di tangan pria tua berjubah putih itu, dan dia menyerang dengan ki dingin yang tak terbatas. Kamu mencari kematian. Arhat berpakaian hitam itu mengangkat alis dan langsung mengeluarkan cahaya tajam dari matanya, seperti 2 pedang tajam. Tongkat di tangan biksu berpakaian hitam tersapu, memancarkan cahaya Buddha yang kuat. Saat kontak, itu membuat pria tua berjubah putih itu mundur. Arhat ini hanyalah seorang pembudidaya inti primal utama tahap awal. Namun, pria tua berjubah putih Ice Snow Mountain Manor tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Sebelumnya, jantung Xiao Chen sudah berdebar sangat kencang. Dia sudah mulai mempersiapkan jari pemecah jiwa darah naga, menyimpan kekuatan di tangannya dan menunggu untuk melepaskannya. Sekarang, dengan pertarungan 2 orang ini, Xiao Chen memiliki kesempatan yang sangat baik untuk melepaskan diri dari pertempuran dan pergi dengan cepat. Xiao Chen mengeksekusi seni naga ikan, dan sosoknya melintas, tiba di samping Xiao Su. Teknik pedang sempurna, posisi bulan jatuh. Sosok Xiao Chen melonjak ke udara, dan bulan jatuh. Cahaya pedang menyala, dan bulan yang cerah jatuh ke tanah, memukul mundur kelompok orang Feng Buyu lagi. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Chen bertanya sambil melirik Xiao Su. Xiao Su berkata dengan gigi terkatup, aku masih bisa bertahan. Jangan khawatir. Ayo pergi.
Sudah waktunya untuk mundur. Mari kita kembali ke aliansi bajak laut. Ini adalah kesempatan langka. Jika mereka tidak mundur sekarang, mereka tidak mungkin bisa mundur nanti. Botak, kamu memang di sini untuk melindungi Xiao Chen. Setelah melihat Xiao Chen, Xiao Su, dan kelompoknya dengan cepat meninggalkan medan perang, pria tua berjubah putih Ice Snow Mountain Manor marah, jadi dia menyerang Arhat berpakaian hitam sekali lagi. Betapa keras kepala. Arhat berpakaian hitam itu sombong dan sombong. Dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan dirinya sendiri. Karena lelaki tua berjubah putih ini terus menyerang, dia benar-benar menjadi marah. Keterampilan sihir Buddha, kemarahan Buddha terhormat, Arhat berpakaian hitam meraung. Gambar Buddha samar di belakangnya tiba-tiba menjadi berbeda dan berubah menjadi gambar Buddha besar, yang tampak seperti Buddha Gautama yang dihormati. Catatan TL, Buddha Gautama adalah pendiri agama Buddha. Ia juga dikenal sebagai Buddha Sakyamuni, Buddha, Sang Buddha, dan Buddha Tathagata. Namun, Buddha Gautama yang dihormati ini sama sekali tidak memiliki suasana damai. Sebaliknya, itu memancarkan ki pembunuhan yang mengejutkan dan cahaya hitam yang memenuhi udara. Arahat berpakaian hitam itu memegang tongkat Buddha dengan kedua tangan dan menghancurkannya. Gunung dan sungai berguncang, semua makhluk hidup meringkuk. Buddhist Might yang luar biasa menemani staf Buddhis. Serangan pedang pria tua berjubah putih itu mewujudkan dunia yang tertutup es. Namun, melawan serangan dari staf Buddhis, itu segera runtuh. Kemudian, lelaki tua berjubah putih itu memuntahkan seteguk darah dan dipukul mundur. Di sisi lain, ketika ular Jiao dan lelaki tua berpakaian merah melihat bahwa Xiao Chen telah mundur, mereka menjauh dan berhenti berkelahi. Pria tua berjubah putih itu tergeletak di tanah dalam keadaan menyesal, bahkan sulit untuk berdiri. Arhat berpakaian hitam itu menatap dingin ke arah orang ini. Kemudian, dia mendongak dan mengarahkan pandangannya pada Xiao Chen, yang sudah jauh. Arhat berpakaian hitam mengangkat kakinya, ingin mengejar. Pria tua berjubah putih di tanah terbatuk dan berteriak kepada tetua pertama Sekte Bulan Terbakar dan Sekte Pengejar Angin, hentikan dia. Dia di sini untuk melindungi Xiao Chen. Kita harus membunuhnya. Kalau tidak, kita akan kehilangan spanduk perang darah merah. Ekspresi pria tua berpakaian biru dan pria tua berpakaian merah berubah pada saat yang sama. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengejar. Karena itu adalah musuh, tidak ada banyak alasan untuk ragu. Pria tua berpakaian biru itu sangat cepat, segera menyerbu di depan Arhat berpakaian hitam. Kemudian, dia mewujudkan banyak bayangan. Gambaran sekilas itu seperti angin yang menyembunyikan pedang di dalamnya, setiap hembusan angin mengandung kekuatan yang sangat kuat. Silau Dewa Penjaga. Tiba-tiba, cahaya api berkobar di mata Arhat berpakaian hitam saat dia melotot. Dia menjadi seperti Dewa Penjaga kuil, kulitnya berkilauan dengan kilau metalik. Dengan tatapan ini, Arhat berpakaian hitam segera menemukan tubuh asli pria tua berpakaian biru itu. Arhat berpakaian hitam itu membiarkan angin kencang menerpa tubuhnya dengan ping cepat. Kemudian, dia menggunakan tongkat Buddha yang berat, yang bersinar dengan cahaya Buddha yang tajam, untuk menyerang tubuh asli pria tua berpakaian biru itu. Tindakan ini mengejutkan pria tua berpakaian biru, dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Namun, sudah terlambat. Untungnya, pria tua berpakaian merah Sekte Burning Moon menyerbu. Seluruh tubuhnya berkobar dengan api saat tinjunya bentrok dengan tongkat Buddha ini. Sial, bentrokan yang intens terdengar. Arahat berpakaian hitam itu bergerak mundur untuk pertama kalinya. Namun, itu hanya setengah langkah. Adapun lelaki tua berpakaian merah itu, dia terhuyung mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Tinjunya juga sakit. Biksu ini agak kuat, teriak lelaki tua berbaju merah, dan api di tubuhnya berkobar, naik terus. Saat melintas, itu menerangi langit malam, mengisi setengah dari langit kota matahari ungu dengan cahaya yang berapi-api. Arhat berpakaian hitam menghapus jejak darah di bibirnya. Membunuh ki melintas di matanya saat dia melihat pria tua berpakaian merah yang mendekat. Dia menikam tongkat Budanya ke tanah dan mengeksekusi tubuh Arhat besi, lalu bertukar pukulan dengan lelaki tua berpakaian merah itu. Dengan setiap pukulan, swastika hitam meledak dari kepalan tangan Arhat berpakaian hitam itu. Setelah 3 pukulan, itu seperti air dingin memadamkan api lelaki tua berpakaian merah itu. Dia berhenti dan jatuh ke tanah. Sama seperti Arhat berpakaian hitam menunjukkan kekuatannya, derap langkah kaki banyak menggelegar di jalan yang rusak. Dong, dong, dong. Para ahli dan murid elit dari Sekte Bulan Terbakar, Sekte Pengejaran Angin, dan Istana Gunung Es Salju bergegas pada saat ini. Meskipun tidak ada ahli puncak Major Primal Core Realm tahap akhir yang menemani mereka, ada banyak orang.
Hanya yang mulia inti primal kecil berjumlah 100 ketika 3 sekte ditambahkan bersama. Murid elit dari alam inti primal setengah langkah dan tahap esensi yang bahkan lebih banyak. Bentuk formasi dan lindungi penatua pertama. Bunuh biksu botak ini. Setelah melihat keadaan menyedihkan dari berbagai sesepuh pertama, sesepuh dan murid sekte segera mengepung arhat berpakaian hitam. Arhat berpakaian hitam itu menjadi tenang. Ketika dia melihat Xiao Chen yang jauh, dia sangat marah sehingga dia gemetar. Namun, ketika dia melihat banyak primal core venerates di sekitarnya, dia juga mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan mampu menghadapi begitu banyak orang sekaligus. Lebih penting lagi, masih ada 3 pria tua major primal core tahap akhir yang saat ini pulih dari cedera mereka dan dengan dingin menatapnya. Ini bagus. Bahkan pergi pun akan sulit. Xiao Chen, yang telah mencapai sisi barat kota, mengeksekusi mata surgawi dan melihat arhat berpakaian hitam dikepung dari kejauhan. Jadi, dia sedikit santai. Kekuatan arhat berpakaian hitam melampaui harapan Xiao Chen. Arhat berpakaian hitam hanyalah seorang pembudidaya inti primal utama tahap awal, namun ia mengalahkan 3 pembudidaya inti utama-utama tahap akhir dengan sangat buruk sehingga mereka tidak dapat membalas. Kekuatan seperti itu bahkan lebih besar dari milik ular Jiao. Apakah para ahli gereja teratai hitam semua ini mengerikan? Arhat berpakaian hitam yang kuat dan mengerikan berada di tengah pengepungan yang kuat oleh para ahli dari 3 sekte. Kecuali kejutan apapun, bahkan jika arhat berpakaian hitam berhasil melarikan diri karena keberuntungan, cedera parah tidak dapat dihindari. Dia tidak mungkin mengejar Xiao Chen untuk saat ini. Namun, Xiao Chen tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Sebaliknya, hatinya menjadi berat dan ekspresinya rumit. Jelas, gereja teratai hitam tidak akan mengirim hanya satu orang untuk mengejarnya. Orang ini seharusnya hanya salah satu dari anggota pasukan besar yang memburunya. Selain itu, ini hanya pembudidaya inti primal utama tahap awal, dan dia sudah sekuat ini. Apakah gereja teratai hitam benar-benar mengerikan? Bagaimana Xiao Chen menyinggung musuh yang begitu kuat? Mungkinkah itu seperti yang dikatakan penguasa Guntur sebelum dia meninggalkan alam Kunlun setara dengan kematian? Mengapa gereja teratai hitam mengejarnya? Kakak, dari mana penguatanmu berasal? Bagaimana dia begitu kuat? Xiao Su bertanya sambil tersenyum. Sekarang setelah mereka mencapai sisi barat kota, Xiao Su santai. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, sejak kapan saya mengatakan bahwa biksu berpakaian hitam adalah bala bantuan saya? Iya tidak, ular Jiao, Liu Senior, Feier, dan Luonan berhenti ketika mereka mendengar ini, mereka semua memandang Xiao Chen, terkejut. Xiao Chen menunjukkan senyum pahit. Mungkinkah orang-orang ini juga berpikir bahwa biksu berpakaian hitam adalah bala bantuan saya? Meskipun jawabannya tidak menggembirakan, Xiao Chen tetap mengungkapkan kebenaran, bahwa arhat berbaju hitam bukan bala bantuannya tetapi juga musuh terbesarnya. Hahaha, adik Xiao Chen, Anda benar-benar sangat beruntung. Bahkan dengan itu, kamu masih berhasil melarikan diri. Senior Liu tertawa keras setelah tertegun sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen. Xiao Su juga terkejut. Ini benar-benar kebetulan. Memikirkan bahwa kedua kelompok itu bahkan saling bertarung. Beku itu benar-benar bodoh, sangat sombong sehingga dia tidak mau repot-repot menjelaskan kepada kelompok orang lain. Dia berpikir bahwa dia bisa secara paksa menangkap kakak sendirian. Petik 2. Xiao Chen menggelengkan kepalanya tetapi tidak bisa tertawa. Gerakannya sudah terekspos, itu hanya akan menjadi lebih bermasalah setelah ini. Xiao Chen, jika aku tidak salah lihat, biksu itu seharusnya menjadi salah satu dari 72 arhat gereja teratai hitam. Bagaimana Anda menyinggung keberadaan yang begitu kuat? Ular Jiao bertanya pada Xiao Chen, merasa bingung. Xiao Chen tidak punya cara untuk menjelaskan ini. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengklarifikasi situasi yang sulit. Saya memiliki banyak kecurigaan tentang alasan pastinya. Mungkin aku bisa mengetahuinya hanya dengan menangkap seseorang yang tinggi di gereja teratai hitam dan menginterogasinya. Senior Liu tersenyum canggung. Itu mungkin akan sulit. Arhat berpakaian hitam yang baru saja muncul hanyalah salah satu dari 72. Di atas para arhat adalah 4 pelindung. Setelah mereka, ada sekte venerate gereja teratai hitam yang misterius. Kamu harus menangkap setidaknya satu dari 4 pelindung untuk memiliki kesempatan mengetahui apa yang terjadi. Namun, semuanya ada di alam laut awan. Petik 2. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, saya tidak berniat untuk saat ini. Saat ini, saya hanya ingin tumbuh lebih kuat dengan cepat. Senior Liu tampaknya sangat memahami gereja teratai hitam. Senior Liu menganggukkan kepalanya sedikit. Kemudian,
Dia berkata dengan lembut, saya mengerti sedikit. Gereja teratai hitam ini sangat kuat bertahun-tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa pada puncaknya, mereka adalah sekte peringkat 7, yang akan menyaingi 3 tanah suci sekte Buddha. Namun, mereka kemudian mengalami kemunduran, ditekan oleh sekte-sekte Buddhis hingga mencapai tempat mereka sekarang. Meskipun mereka adalah sekte peringkat 3 sekarang, gereja teratai hitam tidak lebih lemah dari sekte peringkat 4. Sekte peringkat 3 biasa akan terlalu lemah di hadapan mereka. Ini juga mengapa Arhat berpakaian hitam itu begitu kuat. Sekte dibagi menjadi 7 peringkat, dari peringkat 1 terlemah hingga peringkat terkuat 7. Peringkat 7 dianggap sebagai puncaknya. Xiao Chen tidak menyangka gereja teratai hitam ini sebenarnya adalah sekte peringkat 7 sejak lama. Arahat berpakaian hitam bisa menjadi begitu kuat terutama karena akumulasi sektenya. Teknik kultivasi dan teknik bela diri yang dia latih jauh lebih kuat daripada tetua sekte peringkat 2. Dengan kultivasi yang sama, Primal Core Venerate dari sekte peringkat 1 akan jauh lebih lemah daripada Primal Core Venerate dari sekte peringkat 2 atau peringkat 3. Sekte ini sangat misterius. Bahkan 3 hari tidak akan cukup untuk memberitahumu segalanya tentang itu. Anda harus segera meninggalkan kota Matahari Ungu, kata Senior Liu dengan serius. Xiao Chen mengangguk dan berkata, aku tahu. Ayo pergi ke aliansi bajak laut dulu, kalau begitu. Petik 2. Aliansi bajak laut berfungsi sebagai wilayah netral. Selama Xiao Chen masuk, 3 sekte peringkat 2 pasti tidak akan berani menyerang. Namun, begitu dia keluar, aliansi bajak laut tidak akan peduli. Jelas, apa yang terjadi di Idle Cloud Restaurant telah menyebar ke sisi barat kota. Sepanjang jalan, banyak orang memandang Xiao Chen dengan ekspresi terkejut. Beberapa tatapan bahkan mengandung niat buruk. Semua orang tahu bahwa spanduk perang darah merah ada di tangan Xiao Chen. Namun, mereka juga tahu bahwa dia memiliki sarana yang luar biasa, dan mereka tidak berani bergerak. Segera, kelompok itu tiba dengan selamat di aliansi bajak laut dan memasuki kamar senior Gui. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Chen menyerahkan resep alkimia pil yang surgawi kepada senior Liu. Senior Liu sangat senang ketika dia menerima resep alkemis, bersemangat melebihi kata-kata. Setelah bertanya sedikit, Xiao Chen mengetahui bahwa senior Liu tidak dapat membuat terobosan dalam keterampilan alkimianya. Selama 10 tahun terakhir, dia telah mencari berbagai pil terlarang untuk meredam keterampilan alkimianya. Selanjutnya, senior Liu memiliki hasrat untuk pil terlarang, hobi yang unik. Itulah mengapa senior Liu tercengang ketika mengetahui bahwa Xiao Chen memiliki resep alkemik untuk pil yang surgawi dan dengan cepat menyetujui persyaratan Xiao Chen. Hebat, itu benar-benar pil yang surgawi. Resep alkemik ini telah hilang selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, itu bisa muncul kembali hari ini. Senior Liu memandang Xiao Chen dan berkata, aku akan menyimpan resep alkimia ini. Saya juga akan membantu Anda memperbaiki pil yang surgawi dan, pada saat yang sama, mengambil kesempatan untuk meredam keterampilan alkimia saya. Xiao Chen sangat senang mendengarnya. Dengan pihak lain menyempurnakan pil yang surgawi, peluang keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Ini adalah pil pelacak sumber. Biarkan teman Anda mengkonsumsinya. Itu tidak dianggap sangat berharga. Hanya saja beberapa bahannya sangat sulit didapat. Seseorang dapat mengkonsumsinya hanya sekali dalam hidup mereka, jadi berhati-hatilah. Petik 2. Senior Liu mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Fei petik terbalik R dan Luonan segera mengungkapkan senyum gembira. Xiao Chen tersenyum dan berkata, ambil dulu, Fei R. Terima kasih, kakak Xiao Chen. Terima kasih, Senior Liu. Terima kasih, Xiao Su. Fei petik terbalik R tidak bisa menahan kegembiraannya. Senyum menutupi wajahnya yang agak kekanak-kanakan. Xiao Su menggaruk wajahnya dan tersenyum malu. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Saya tidak melakukan apapun. Ini adalah pertama kalinya seorang gadis mengucapkan terima kasih dengan sopan, membuatnya merasa malu. Fei petik terbalik R tertawa sambil menutupi mulutnya, aku harus berterima kasih. Sebelumnya, Anda melindungi kakak senior dan saya. Jika Anda tidak melakukan itu, kami tidak akan selamat. Tangan Luonan, yang memegang botol giok berisi pil obat, sedikit gemetar. Xiao Chen benar-benar membayar harga yang terlalu besar demi pil obat ini. Saat Luonan memandang Xiao Chen, dia merasa sulit untuk mengungkapkan apa yang ingin dia katakan. Kakak Xiao Chen. Xiao Chen menyela sambil tersenyum, tidak perlu mengatakan hal-hal tertentu. Fei petik terbalik R, pergilah membawa Luonan ke suatu tempat untuk mengkonsumsi pil obat. Semakin awal dia mengkonsumsinya, semakin baik efeknya.
Fei petik terbalik R mengangguk dan mendukung Luonan saat mereka pergi. Xiao Chen, aku akan pergi dan memperbaiki pil Heavenly yang sekarang, jadi aku akan pergi dulu. Xiao Chen mengangguk, mengirim senior Liu dengan matanya. Kemudian, dia meminta senior Gui untuk ruangan yang tenang dan mulai berkultivasi. Meskipun mengalami luka parah dari pertempuran berulang di Idle Cloud Restaurant, dia telah memperoleh banyak hal. Serangkaian pertempuran ini adalah yang paling intens yang dia alami sejak meninggalkan alam Kunlun. Ini baru permulaan, jelas bukan akhir. Pertempuran ini juga mengungkap beberapa kelemahan Xiao Chen. Secara alami, kelemahan terbesarnya adalah kultivasinya. Jika bukan karena kartu trufnya yang menantang surga, dia tidak akan mampu melawan ahli Major Primal Core tahap awal sama sekali. Namun, kartu truf dikenal sebagai kartu truf karena tidak boleh sering digunakan. Untuk saat ini, tidak ada terburu-buru untuk berkultivasi. Setelah senior Liu menyempurnakan pil yang surgawi, Xiao Chen akan dapat menembus ke tahap yang esensi. Dengan energi Yinba level yang berusia 10.000 tahun dan pil yang surgawi, fondasinya di alam tokoh sejati akan sangat stabil dan kokoh. Ketika dia memadatkan inti primal, itu pasti akan mengejutkan, jauh melebihi yang mulia inti primal biasa. Saat ini, yang perlu dilakukan Xiao Chen adalah memperkuat kemajuan daunnya dengan benar dan pemahaman baru seni naga ikan. Penguatan kedua hal ini bisa sangat meningkatkan kecakapan tempurnya saat ini. Di surga berbintang yang tak terbatas, seorang biksu berpakaian putih yang memegang tasbih Buddha berdiri di atas panggung teratai, menjelajahi surga berbintang dengan mata tertutup. Tiba-tiba, pria berpakaian putih ini membuka matanya, dan cahaya suci Buddha bersinar di dalamnya, menerangi lingkungan yang gelap gulita. Seseorang sudah menemukannya. Wilayah Matahari Ungu, Kota Matahari Ungu, sepertinya aku yang paling dekat. Biksu berpakaian putih memasuki pemikiran yang mendalam. Setelah beberapa saat, platform Lotus memancarkan cahaya Buddha yang membentuk pita cahaya yang paling platform Lotus berjalan dengan kecepatan luar biasa di pita cahaya, dengan cepat meluncur melalui Starry Heavens dan bergegas menuju Purple Sun City.